teman-teman Ersu Channel, apa kabar semuanya? Hari ini tanggal 31 Januari 2022 dikenang oleh masyarakat Rotendao sebagai hari di mana 17 tahun yang lalu terjadi sebuah tragedi penyeberangan yang dikenang sampai dengan saat sekarang. Ketika itu 31 Januari 2006 persisnya, kapal feri Jembatan Madura atau JM mengalami musibah, dan banyak penumpang yang ada di dalam penyeberangan itu dari Kupang ke Rote. Akibat tragedi itu banyak yang meninggal dunia, tetapi banyak juga yang selamat dari musibah itu dan masih hidup sampai dengan saat sekarang. Nah, karena itu Ersu Channel mencoba membuat konten tentang trilogi tragedi JM Ferry 17 tahun yang lalu. Tahun ini ada 3 konten atau dengan 3 narasumber, 3 korban yang selamat yang akan kita hadirkan. Mereka akan bercerita tentang bagaimana pergumulan mereka sehingga bisa selamat dari musibah tersebut. Dan untuk konten saat ini saya ada di kediaman dari Bapak Tom Manobulu, ada di kawasan Tondao. Kita akan bincang-bincang, kita akan mendengar cerita dari Bapak Tom, peristiwa 17 tahun yang lalu. Selamat siang Bapak Tom. Selamat siang. Terima kasih untuk kesediaannya untuk kita bercerita ya, tepatnya mendengarkan cerita dari Bapak Tom. Ya, teman, ini Bapak Tom Manobulu. Saya akan ajak bercerita untuk kita semua ikuti terus Ersu Channel. Iya Bapak Tom, hari ini 31 Januari. Kalau pas tanggal 31 Januari tiap tahun itu Bapak Tom ingat apa nih Bapak Tom? Kalau setiap tahun ya, kalau cuaca seperti begini rasa trauma. Artinya tanggal 31 Bapak selalu mengingat peristiwa ya, peristiwa 2006. 2006 Ya. tenggelamnya JM Ferry seri, dan Bapak Tom salah satu penumpangnya. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Tom selamat dari musibah tersebut dan sampai dengan saat sekarang ya. Ya. Bapak Tom bisa cerita, artinya kita kembali ke 17 tahun yang lalu tuh, ketika pada hari itu Bapak ada di dalam penyeberangan itu dari Bolok ke Rote dengan JM Ferry. Ya. Waktu kota dari Kupang itu sekitar jam 5 sore. 5 sore. 5 sore kota menyeberang dari Pelabuhan Bolok tujuan Pelabuhan Pantai Baru. Dalam perjalanan sekitar 6:30 itu antara Pantai Rote dan Lolok ya. Berarti sudah di ujung Pulau Rote, Ya, sudah mendekati Pulau Kambing. Pulau Kambing. Sudah mendekati itu. Nah, waktu jam 6:30 mau mendekati jam 7, kata sementara ada minum kopi. Di Anjungan kan? Nah, di VIP. Di VIP. Ya. Bapak John ya siapa teman minum kopi? Ya, ada pokoknya banyak orang lah, banyak penumpang. Nah, jadi sementara minum kopi, tiba-tiba ada bunyi goncangan. Guncangan ya? Goncangan. Jadi sempat lari keluar. Nah, Karena keras. iya, karena sangat terlalu keras. Jadi mau melihat apa yang terjadi sebenarnya. Secara tiba-tiba keluar, lihat ke bawah, gelombang sudah masuk ke Air sudah masuk di dalam kapal. Iya, di dek bawah. Kendaraan. Sudah masuk di situ. Terus mulai Lampu masih hidup, lampu memang masih hidup. Iya. Terus lihat begini, orang semua Kalau kamu lari sana sini. mulai bingung, lari kiri, lari kanan, berteriak, minta tolong segala macam. Nah, jadi itu sudah posisi malam ya Bapak? Iya, posisi malam. Iya, 7:30. Nah, 7:30. Jadi potong semua lari untuk cari baju pelampung. Nah, tapi waktu cari baju pelampung itu kan petugas kapal belum mau untuk potong menggunakan baju pelampung. Iya. Karena belum ada perintah dari Dari Captain. Nah, belum ada perintah dari Cap untuk menggunakan baju pelampung. Nah, dalam saat itu
ada teman termasuk Om Teos, dulu supir Tujuh Jaya. Iya. Oh iya, yang hitam-hitam itu Iya. Pak. Iya. Terus ada mama tua satu dari Mbak Adale, soneta salah, sekitar umur 80-an lah. Iya, iya. Nah, jadi dia masih sempat togor beta untuk makan. Iya. Nah, jadi beta posisi bisa memakan. Dia bilang mama makan saja karena ini kotong sudah dalam kondisi bahaya. Oh, jadi di togor makan sudah dalam Iya, kondisi sudah kapal dalam kondisi setelah ke benturan itu. Iya. Dalam kondisi kapal oleh masuk air. masuk. Nah, jadi dia bilang sama mertua bahwa mama makan saja karena ini kotong sudah dalam keadaan darurat. Iya, iya. Nah, jadi mama tua sementara makan, beta cari baju pelampung untuk kasih mam tua. Sempat Masih sempat kasih baju iya, tua. pakai baju pelampung. Bapak Tom sendiri sudah dapat? Belum Juga. masih Artinya mau cari iya, untuk berdua. untuk usaha untuk sementara kasih orang dulu. Iya, iya, iya. Ah, kalau beta ya untuk beta 100% beta masih bisa. Oh, begitu. Masih Karena bisa. tahu berenang kah atau? Ya, karena tahu berenang. Nah, terus posisi laut juga sudah bisa tahu dia punya. Oh, berarti Nah, Bapak Tom pengalaman ya, di laut. pengalaman di laut. Jadi sementara masih berjuang untuk cari kasih Mama tua yang mama tua pun ini pelampung. Nah, setelah dapat pelampung, kasih mama tua pakai. sempat kasih mama tua Iya, ya. kasih pakai mama tua. Satu hal yang luar biasa Bapak Iya. Tom. Jadi kasih pakai as mama tua. Yo, Suasana semakin panik ini. suasana pokoknya semakin Di Sondemen itu. iya, sudah pokoknya suka coba loh betul-betul. Jadi beta mulai kasih tinggal mama tua sudah. Setelah kasih pakai Iya. habis. Setelah kasih pakai habis, beta mulai kasih tinggal mama tua. Bapak John ada sempat pesan ke mama tua juga karena Beta hanya bilang sama mama tua, mama pokoknya sone bola pi mana-mana. Nah, kalau bisa ya mama hanya berdoa supaya kotong bisa Iya, selamat. karena sudah pakai Iya, pelampung. karena sudah pakai pelampung. Setelah itu beta kasih tinggal mama tua, beta pi cari baju pelampung. Iya. Nah, jadi beta cari baju pelampung. Waktu itu beta masih dengan ajudan Kapolres, Om Cak. Siapa ya? Cak Loe. Iya, Iya. Om Cak. Nah, kotong dua itu yang sibuk untuk cari kasih Orang lain. pelampung. Tapi kadang kotong ambil yang pelampung untuk anak kecil punya, Iya. kotong kasih orang besar. Karena suasana. Iya, suasana sudah terlalu panik. Iya. Nah, jadi beta posisi beta dan Om Cak yang belum pakai baju Pelampung. pelampung. Iya. Setelah mungkin sisa di poin di atas kapal untuk beta kalau pandangan dan belia di mata kepala bahwa sekitar hanya kotong 20-30 orang saya di posisi di itu VIP. Di VIP Nah, ini. di VIP itu. Iya. Orang semua poin semua su batas siram semua, batas iya. siram ya. Lampu Iya. masih hidup. Lampu masih menyala. Motor mesin Mesin masih menyala juga. masih hidup. Iya, masih hidup. Iya. Nah, jadi beta masih sempat berjumpa dengan Cap. Nah, dia bilang Cap, kalau bisa ya, kotong tabrak darat saja, lebih bagus daripada kotong paksa. Iya. Karena informasi dari Cap bahwa dia mau putar Papela. Nah, jadi dia bilang Cap, Tapi kan ini sudah terlanjur di ujung. iya, so ini semua masuk di Pantai Roten. Iya. Nah, jadi dia bilang sama Cap bahwa kalau dia bilang minta maaf Cap, tapi kalau perahu layar pun dia sambarani putar. Iya, kan ini putar kembali Iya, melingkar lagi. karena kotong putar kembali ini lebih bahaya lagi. Iya. Jadi kalau memang Cap mau, Cap tabrak darat, korban cuma hanya kendaraan saja. Ini mungkin manusia juga Tidak banyak. ya tidak banyak lah Iya. sebanding posisi sekarang. Bapak Tom sempat berdiskusi dengan Iya. kapten ini. Ya, masih sempat diskusi, tapi setelah itu Cap langsung jalan. Dia soalnya tanggapi Bapak Nah, Tom punya. pokoknya dia sana tanggapi bahwa dia hanya bilang masuk Papela. Nah, jadi beta di posisi otak sudah mulai kacau Iya. karena kapal semakin miring. Yang miring. Nah, jadi beta lihat bahwa orang semua su lompat masuk di dalam air. Ada yang lompat. Ada yang su lompat. Dia semakin turun kapal. Iya, kapal semakin turun Karena air banyak Iya, di di dek kendaraan. Iya. Jadi beta posisi su bingung, saya tahu mau lompat iko bagian mana. Sisi mana? Iya, sisi Bapak mana. su pakai pelampung kan? Sudah itu posisi su pakai. Nah,
posisi kalau mungkin lompat terakhir itu antara beta dengan Om Ca atau masih ada orang lain, beta kayak kurang. Berarti lihat. Bapak Tom termasuk yang paling akhir lah. Iya, paling akhir. Banyak sudah lompat, tapi Banyak sudah lompat. Bapak sudah panik. Sampai panik. Bapak biasa saja. Jadi setelah Kan Bapak tahu bahwa ini kapal akan tenggelam. kapal akan tenggelam, maka waktu kejadian pertama itu mau lompat, Iya. tapi karena masih dalam satu dan dua hal. Kalau memang lompat, kalau kapal jadi tenggelam, berarti Bapak kita lebih sengsara. Iya, betul. Nah, jadi lebih bagusnya kita tunggu dulu. Kalau memang benar-benar kalau dia tenggelam, baru lompat. Nah, jadi lihat situasi kurang beres, kapal semakin miring. Jadi langsung lampu ada sebagian masih menyala. Iya, mesin sudah mati. Iya. Jadi beta bilang sama Om Ca bahwa kayaknya kotong harus bergerak untuk lompat. Iya. Nah, jadi Om Ca bingung, beta bingung, jadi Om Ca mulai pakai pelampu. ada pakai pelampu. Sementara pegang sepatu. Nah, jadi beta bilang sama Om Ca, coba Om Ca buka celana saja, kan waktu itu dia pakai celana jeans. Iya. Nah, jadi beta bilang Om Ca buka celana saja, kalau bisa ya, supaya kotong bisa lompat sama-sama. Nah, supaya kotong juga anggap saya kotong sonde rasa takut karena kotong ada 2 orang. Iya. Jadi sonde rasa takut. Berteman lah. Iya. Jadi tapi Om Ca bilang sudahlah biasa. Nah, jadi saya lompat sendiri sudah. Oh, jadi Bapak Tommy lompat duluan. Nah, lompat duluan, lompat itu posisi betul lompat di atas kapal pun paling lunas. Lunas. Kan di posisi sumiri. Oh, jadi dia suka tidur begitu dari lompat kena lunasnya. Nah, jadi dia lompat lompat posisi di atas kapal lunas. Langsung beta gegas untuk berenang supaya memisahkan diri dari kapal. Memisahkan diri dari kapal supaya jangan dapat sedot. Ya. Kasih tinggal Bapak Ca. Nah, pokoknya itu susah tahu lah pokoknya. Iya. Jadi mulai itu berenang. Kaget ada orang satu, ada teman satu nih. Bapak Tom dengar teriakan minta tolong pokoknya teriakan minta tolong, tapi bingung juga. Kan gelap. Gelap. Jadi tahu orang yang berteriak ini di bagian mana. Iya. Tapi saatnya beta sementara berenang, hanya dapat dengar satu teriakan saya, minta tolong. Iya. Nah, jadi beta berenang pergi dapat itu nyong satu dari orang Rote Timur. Dia posisi itu ada pegang gula-gula alpin, ada 2 pak. Nah, jadi kotong berenang. Dia sudah ada pelampu. Dia ada pakai pelampu. Iya, pakai pelampu. Jadi dia berenang, kotong dia ajak 2 orang subakawan ini. Subakawan. Jadi dia bilang, "Kakak makan gula-gula." Jadi dia bilang, "Ini gula-gula apa?" Jadi bilang alpin. Wih, kalau gula alpin berarti manis. Iya. Nah, terus kotong 2 mau minum air di mana? Soalnya ini air laut. Jadi dia bilang, "Oke, kalau begitu kakak beta buang sah." Oh, buang sah sama apa-apa. Jadi kotong 2 berenang untuk kejar mau sampai di darat. Tapi posisi kan gelap ini. Iya, gelap. Sontau mau ke arah mana? Sontau mau arah mana? Cuma hanya kelihatan cahaya bintang kan? Lampu mutiara. Berarti itu di Kupang toh? Di Kupang. Tabalolong. Bukan. Iya. Itu pokoknya bagian Kupang sudah. Kan dari apa sih itu kelihatan lampu cahaya, kan lampu sorot toh. Jadi dia bilang sama kawan, kotong 2 bisa ya berenang arah tujuan itu lampu. Iya. Supaya kotong 2 bisa selamat. Jadi dia masih sempat bilang sama beta, "Kakak kalau sampai di itu lampu kayaknya beta sudah bisa." Jadi dia bilang sama dia, "Kotong tetap semangat saja. Yakin bahwa kotong ini akan selamat." Iya. Pokoknya semangat saja, jangan kecewa. Jadi kotong 2 berenang. Kaget ya kotong hanya istilah rai-rai lah sudah. Mungkin sekitar jam 3 jam 2 itu. Jadi dia bilang sampai beta lah bahwa kakak beta sudah bisa lah. Dia bilang kalau memang lu sudah bisa, lu jangan terpisahkan dari beta. Lu tetap beta pegang lu. Yang penting lu jangan berenang lah supaya tenaga ini. Jadi
tahan saja, kotong dua anyo saja. Anyo sah, iya. Harus mau bawa kotong di mana itu sudah. Iya, iya. Pokoknya terserah sudah. Jadi kotong dua sementara istirahat sejenak. Tapi gelombang posisi gelombang Tinggi. pica terus tinggi. Iya, tutup amin. Jadi dia bilang kalau gelombang datang, kotong dua silam. Supaya kotong dua jangan Kena tampar. kena tampar, supaya kotong dua jangan tampil jauh lagi. Iya, iya. Karena ini kotong dua posisi ini soalnya tahu di bagian mana. Iya. Jadi dia cuma istilah menyaut lah. Jadi gue oke. Sempat berkenal tanya nama Pak Son. Untuk nama ya beta Iya. tapi hanya dia bilang dia dari Rote Timur. Iya, iya. Tapi kalau muka ya posisi sampai sekarang masih kenal. Terus selanjutnya. Iya. Jadi saatnya pagi hari kotong dua berenang, beta ada posisi dapat lihat ada pulau kecil satu. Sudah terang ini Pak. Iya sudah, itu sekitar jam 8. Jadi Hanya Bapak Tom berdua tidak hanya berdua saja, sana ada orang lain, sana ada orang lain. Ya. Jadi kotong dua berenang, sementara berenang, kotong dapat lihat ada pulau kecil satu. Iya. Mungkin itu antara Pulau Tabui sampai tak salah. Iya, di sini. Jadi dia bilang sama dia, kotong dua tujuan ini pulau saja. Apa siapa tahu jangan-jangan ada penghuni. Iya. Jadi kotong dua bisa dapat tertolong. Jadi di saatnya kotong semua sampai di ini pulau, dia firasat sana enak lah. Dia bilang kotong jangan masuk di ini pulau dulu. Iya. Kayaknya ini pulaunya sana ada penghuni. Jadi dia bilang sampai itu bahwa kakak itu terlalu lapar ini, itu sudah bisa lah. Oke kalau begitu ya kotong dua pernah keluar dulu, jangan terlalu rapat di ini pulau. Karena kayaknya ini pulaunya sana ada penghuni. Berarti peluang pertolongan sana. Iya. Jadi istilah beta justru belum tahu ini Pulau Tabui atau Pulau Kambing, beta justru tahu. Iya. Jadi dia bilang sama dia kalau biasa kalau jam-jam begini kapal cepat lewat. Jadi mungkin kotong dua anyo di sini, kalau kapal cepat datang ya bisa dapat tolong ketong. Itu peluang-peluang. Jadi dia pokoknya ikut sah. Iya. Ikut sah. Setelah 5 menit kemudian helikopter lewat. Ya, dari Kupang arah Pantai Baru sampai tak salah. Dia patroli. Jadi bisa sempat masih buka baju untuk gape-gape, tapi mungkin helikopter terlalu ketinggian, ya sana dapat tangkap. Mulai itu jadi bilang kakak ini kayaknya sana ada pertolongan lah. Jadi dia bilang kalau begitu ya hanya satu-satu jalan kau berdoa saja, minta perlindungan. Jadi beta dan dia berenang posisi ada dapat kayu satu. Dapat kayu satu, ambil ini kayu. Dia bilang kalau memang lu mau selamat atau kalau memang lu lapar, makan ini kayu sah. Makan kayu. Jadi dia ikut juga, dia makan. Sementara makan dia bilang sama beta, kakak sana makan. Dia bilang kalau beta untuk beta terlalu fit. Untuk beta terlalu fit untuk kotong dua bisa sampai di tempat. Iya. Tapi istilah lu supaya lu bisa bantu beta untuk berenang lah, supaya beta jangan terlalu paksa tenaga untuk tarik kawan. Jadi dia makan kayu. Ya, makan kayu. Setelah jam 8:30 hujan. Jadi dia bilang sendiri buka mulut sah. Supaya kotong tak ada air hujan. Berapa yang masuk ya itu sudah. Jadi kotong buka mulut, tapi buka mulut sama sekarang gelombang pica datang ya kotong tetap minum juga. Iya. Jadi kotong dua berenang ada dapat lihat pasir putih terus ada pohon kelapa. Iya. Jadi babilah dia bilang begini, kotong dua coba berenang arah ini kelapa. Iya. Karena di mana ada kelapa di pesisir pantai berarti itu ada perkampungan. Jadi bilang kakak mau bawa bet di mana terserah sudah, ikut sah. Jadi kotong dua berenang mau sampai di ini tempat ada lihat ada 3 orang di pesisir pantai. Jadi masih sempat dengar bahwa ini orang bilang begini, ada manusia, ada anyo di posing. Terus beta mulai tambah semangat lah. Tambah semangat lah. Pertolongan. Iya. Jadi kita mulai berenang di saat suara berarti jarak agak dekat. Iya, jarak sudah posisi dekat, mungkin sekitar 200 meter. Jadi
berenang kaget gelombang datang, itu Pukul ke gelombang darat. iya merah kayak api. Itu gelombang. Jadi mulai itu kasih terpisah kotong dua sudah. Aduh, iya. Nah, jadi beta Melihat pokoknya cari. Posisi dia sana ada. Dia di mana nih? Nah, tapi beta juga istilah beta perlu selamat dulu. iya, iya. Jadi beta berenang, mungkin jarak 5 meter ada dapat selang. Dapat selang satu. Jadi ini peluang besar. Jadi ambil selang, ujung beta dalam mulut. Ya. Itu di ujung di bagian atas. Oh, gitu. Ya mulai itu berenang sudah. Paksa berenang. Nah posisi berenang itu uang ada masih di dalam saku celana. Jadi setelah injak kaki di pasir, kaget gelombang datang, tarik bawa kembali lah. Kembali ke laut lah. Jadi dia bilang, wih Tuhan, beta ini hanya mau selamat sah. Jadi gelombang datang, bawa lah. Karena besar tuh tarik kembali. Gelombang datang bawa terus di darat. Mau lari soalnya bisa. Oh, terakhir dia tolak di darat. Iya, karena posisi kaki ini kan dapat pukul di kapal pelunas, jadi bengkak tuh. Jadi soalnya bisa lari juga. Iya. Jadi mau merayap begini, gelombang datang lah, tarik bawah lah. Nah posisi ini 3 orang ini ada sementara sambayang. Yang di atas yang di darat. Darat ini. Dong sambayang terus. Berarti dong ada pantau bapak dong. Iya. Tom dan. Iya. Dong sambayang terus. Setelah itu beta gelombang berikut datang, itu yang bawa terus langsung darat. Sampai di darat. Iya. Sampai langsung dong 3 datang, beta masih sempat bilang bahwa ada kawan satu masih di laut. Terus bepung dompet juga posisi ada jatuh. Jadi kalau memang bapak dong dapat lihat ya apa yang ada di dalam situ ya bapak dong dapat sah. Iya. Jadi ini bapak tua ini bahwa intinya bapak selamat dulu. Tuh saya ingat itu dong. Ini di Semau atau di mana? Ini di Semau. Semau bagus. Iya, di Waitefu, Batu Merah. Iya. Jadi setelah itu masyarakat antar PD ini lari dari pantai bawa ke rumah kebun dulu. Iya. Bawa ke rumah kebun, lalu masyarakat mengambil ini gula air buat jadi kasih minum. Setelah minum habis 1 jam kemudian baru dong bawa ke kepala desa Puruma. Sampai di kepala desa Puruma baru dong panggil tim medis untuk datang layan. Kawan yang satu sudah tahu. Kawan yang satu posisi sudah tahu lah. Iya, sudah terpisah. Iya. Intinya memang Bob Tom perhatikan, tetapi pada saat tertentu harus utamakan selamat dulu ya. Jadi beta sempat kasih tahu di warga bahwa ada kawan satu masih di laut. Iya. Jadi mulai malam di pagi hari sekitar jam 9 dong bawa ini kawan ini datang. Masih hidup. Masih hidup. Puji Tuhan ya. Jadi dong datang, jadi dong bilang begini, untung kawan kayaknya ini sudah mungkin kau ada dapat lihat. Iya. Jadi kalau bisa ya untung lihat. Tapi di saatnya itu beta posisi trauma berat. Jadi dia bilang beta sudah bisa lihat. Iya. Karena posisi beta ini ada trauma. Iya betul. Jadi dia bilang oke, kalau begitu mungkin nanti baru 02 Bali ya. Dia bilang kita ini untuk saat ini belum ada ingatan apa-apa nih. Jadi setelah hari Kamis tenggelam hari Selasa. Iya. Hari Rabu potong sampai di Semau. Iya. Istirahat hari Kamis masih di Semau. Hari Jumat pagi baru mulai dari pihak keamanan datang untuk bawa kotong ke Kupang. Lalu teman yang tadi itu kemudian tahu bahwa itu teman yang di laut? Setelah kotong semua berangkat, bahwa baru ini masyarakat mulai kasih tahu bahwa ini lu pun teman yang lu kasih tahu. Iya. Jadi setelah lihat, betul, ini sudah orang yang beta bawa dia dari malam sampai. Puji Tuhan ya Bapak Tome. Artinya anak kepuasan juga dua-dua selamat ya Bapak Tome. Jadi dia peluk beta menangis. Nah di situ istilah di kotong tempat itu kotong
tiba di situ ada 5 orang. Iya. 2 mayat. Di itu tempat juga. Iya, di itu tempat yang juga. masyarakat dong tampung. Iya, anak kecil 1, terus mama tua 1. Tapi mama tua itu beta yakin kayaknya itu sudah mama tua yang beta kasih dia baju pakai pelampung. baju pelampung. Iya. Bapak Tom. Karena beta tanya, dong bilang mama tua posisi ya kondisi umur 80-an. Nah, jadi beta masih sempat cerita di masyarakat situ bahwa beta dapat tolong mama tua 1, cuma hanya sempat kasih pakai baju pelampung saja. Ah, beta soalnya sempat untuk bantu untuk tolong yang lain, tapi hanya kami kasih baju pelampung saja. Karena posisi dengan saat itu mama tua cuma nangis. Nah beta juga istilah lagi beban siap juga untuk siap ini menyelamatkan diri. Iya. Jadi potong tiba di situ istilah 5 orang, 5 3-nya orang sudah mayat. Iya. 2 yang mayat, 2. 3 orang selamat. 3, yang satu yang selain Bapak Tom yang selamat itu kawan yang iya. Ya, terus 1 pangloli. Oh, Om Pang. Betul. Berarti iya. Jadi kotong 5 orang tiba di itu tempat. Jadi kotong 3 orang selamat, 2 yang meninggal. Iya. Ya, kemudian dibawa ke Kupang Pak. Ya, setelah dalam perjalanan menuju Han Sisi, posisi lihat kembali laut, rasa trauma lagi. Betul. Karena posisi udah memuat kotong ini sama-sama di satu kapal. Kapal nelayan. Iya. Kecil. Kapal yang besar. Basarnas punya. Oh iya. Ya. Nah, memuat ini sama-sama dengan mayat. Termasuk dengan mayat. Iya. Jadi beta sempat informasi di tim bahwa kalau sama-sama dengan mayat, beta rasa soalnya sanggup. Trauma. Iya, sangat-sangat trauma. Karena ini posisi belia kembali laut ini. Iya. Jadi sangat-sangat trauma. Jadi dari tim telepon ke Kupang, kirim kapal 1 datang. Iya. Jadi bawa kotong 3 orang yang selamat lain. Yang selamat kapal lain, yang meninggal kapal lain. Jadi sampai di Tano baru pokoknya siap ambulans memang di situ untuk bawa ke rumah sakit. Untuk bawa di rumah sakit. Kemudian sampai rumah sakit dan menjalani perawatan. Iya, menjalani perawatan selama 2 hari di rumah sakit. Ya masih sempat dijenguk oleh Bapak Wakil Bupati dulu Pak Bernard. Iya. Terus ini Pak Kapolda Soneta Sale waktu itu masih sempat jenguk. Setelah menjalani perawatan beberapa hari kemudian sudah pulih, sudah fit. Ya, sudah fit. Dokter dinyatakan bahwa bisa pulang. Hanya mungkin masalah psikologis saja yang hanya itu saja. Kemudian Bapak Tom tetap di Kupang atau karena lewat laut juga trauma masih tetap beristirahat di Kupang beberapa lama dulu baru kembali rote? Istirahat di Kupang 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu di Kupang. Mau pulang dengan pesawat tapi full terus, tiket pesawatnya tuh full terus. Iya, karena semua jadi udara. Karena mau tunggu posisi waktu kan anak buah pertama baru 5 bulan. Sudah berkeluarga ya? Sudah. Anak buah baru 5 bulan. Iya. Nah, jadi usaha ke mana tetap harus pulang. Jadi keluarga bilang hanya bisa kapal laut. Iya. Kalau memang lu sana trauma, berarti naik kapal laut. Jadi beta istilahnya apapun terjadi, beta tetap pulang. Iya. Karena posisi ada mau tes CPNS waktu itu. Iya. Waktu 2006 itu. Waktu posisi Bapak Tom masih honor ya? Masih honor. Supir Pak Kadis. Supir Pak Kadis di Dinas Peternakan. Nah, jadi potong dari Kupang. Akhirnya dengan kapal apa pulang? Kapal cepat. Masuk di Pantai Baru. Bukan kapal cepat masuk Pantai Baru kok. Iya, masuk Pantai Baru. Bahari ini. Bahari. Iya. Jadi kan waktu mayat kan dong turun di Pantai Baru. Iya. Nah waktu itu kan Om Sapa Adu nih, dulu Pak Sekda pun supir, Pak Yakob pun supir. Iya tahu ini. Bukan kakaknya. Iya. Kakaknya. Aduh lupa namanya. Sarus. Oh. Sapa Adu kah lupa. Iya. Dia istilah bikin beta teringat sampai sekarang ini. Apa? Waktu potong di kapal
mau naik kapal ini. Iya, iya. Waktu mau naik kapal. Di Bolok. Iya, di Bolok. Nah setelah kan kota so antara habis bos dong pi bandara, bos dong mau berangkat. Oh iya, mau berangkat. Nah jadi bos dong bilang, Om Tom pulang saja. Nah nanti kalau bapak sudah pulang, baru jemput bapak di Pantai Baru saya. Nah, jadi setelah bisa sampai di Bolok, ini Pak Yowel punya supir ini Iya, iya. sampai. Nah, jadi dia bilang sampai itu bahwa Om Tom beli bawa apa nih? Nah, jadi dia bilang ini sudah oleh-oleh roti. Walaupun roti sepotong juga kau harus bawa untuk kasih orang rumah. Iya, jadi Om Saruf bilang begini. Berarti beta juga harus bawa sesuatu untuk beta. Jadi pokoknya itu kenangan pokoknya setiap kalau pergi Kupang, kalau pulang beli bawa itu harus ingat itu. Sudah ingat bahasa. Iya. Iya, Om Tom jadi satu kesaksian yang luar biasa, pengalaman hidup. Oh iya, Bapak Tom. Ada ketika kapal sudah oleh mau tenggelam, ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan Usi, maksudnya kasih kabar kok Karmana kondisi Tom begini-begini. Waktu itu telepon atau Karmana? Soalnya sempat ya. Ya, karena secara tiba-tiba langsung kaget. Kapal miring. Iya. Jadi HP juga sudah tahu kan posisi ada sementara minum kopi. Nah, jadi ada goncangan 3 kali turut-turut itu, iya. Langsung kotong lari ke tinggal HP semua. Iya. Nah, setelah kotong suka keluar dari tempat minum kopi, semua sudah hambur. Manusia pokoknya lari kiri lari kanan. Jadi sana ada ingat apa-apa lah. Jadi setelah sampai di darat itu baru ingat kembali keluarga. Iya. Setelah saya sampai di rumah sakit. Baru kasih kabar keluarga. Iya. Baru kasih kabar keluarga. Keluarga tahu bahwa Bapak Tom selamat itu dari kasih kabar itu, dari telepon solusi di sini. Iya. Luar biasa sekali Bapak Tom. Ya Bapak Tom, dari peristiwa yang Bapak Tom alami itu apa yang kemudian menjadi poin bagi Bapak Tom, artinya hikmah bagi Bapak Tom di dalam hidup Bapak Tom setelah musibah itu sampai sekarang? Iya. Ya kalau karena ini mobilnya sudah mati nih, tetapi selamat ya. Itu memang suatu kenangan yang kotong sana bisa dilupakan pokoknya setiap tahun. Bagi Bapak Tom bisa selamat itu karena apa? Ya kalau beta masih sempat bertengkar dengan teman satu. Nah, jadi beta sempat emosi juga di atas kapal ini. Soalnya ini posisi kotong sudah di rotes ini. Oh, setelah peristiwa. Ya. Jadi dia bilang sama beta bahwa kalau beta ke Pak Tom, beta andalkan bagi kekuatan. Nah, jadi dia bilang begini, Pak, di laut sana ada cerita 1000 kali kotong hidup di dunia ini. Betul. Yang atur cuma satu saja, Tuhan. Kotong bisa lawan Tuhan. Itu sudah. Nah, jadi dia bilang beta mau cerita hebat, beta juga yang berenang, jago berenang. Tapi kalau dalam situasi seperti itu tuh, saudara bilang namanya jago. Betul. Pasti kau harus andalkan Tuhan. Mungkin kalau dia sudah mengalami, Iya, makanya beta sempat bilang sama dia, kalau pasti kau sudah mengalami seperti beta. Jadi bisa kalau kau mengalami seperti beta, pasti itu yang ada di mulut hanya Tuhan. Iya, Tuhan. Hanya Tuhan. Makanya dia bilang sang kawan satu, walaupun kau jarang pergi gereja. Iya. Nah, tapi kejadian begini pasti kau andalkan Tuhan. Tuhan. Iya. Dan memang di atas segalanya Tuhan itu yang menyelamatkan Bapak Tom. Betul. Yang dari cerita Bapak Tom kan artinya tidak panik, cukup siap, tetapi itu tidak cukup karena berjam-jam di laut dan kondisi fisik menurun. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, luar biasa. Bapak Tom bisa ada cerita apa-apa nih? Beta waktu itu beta juga jadi sempat bingung. Nah, jadi beta hanya bilang berdoa saja. Iya, dalam hati. Berdoa dalam hati. Tuhan kalau memang mau kasih kotong selamat, tunjukkan jalan untuk kotong. Jadi beta berenang arah timur, arus bawah di timur. Berenang utara, arus utara. Selatan, arus selatan. Jadi beta masih sempat bilang sama kawan. Kawan yang tadi ini? Yang tadi yang beta dan dia. Beta pun doa ini sudah terjawab. Iya. Jadi kotong dua berenang
arah itu pasir putih sudah. Nah, dan memang kotong berenang itu enak-enak saja. Jadi Karena tidak keluarkan tenaga gitu. iya, tidak keluar Karena dibantu oleh gelombang. Nah, di saat itu gelombang juga soalnya terlalu besar. Nah, kayak langsung ke enak saja begitu. Dorong ke laut. Dorong ke kotong darat. berenang, iya, berenang enak saja. Nah, ya, sampai di darat langsung hanya cuma satu bahasa, terima kasih. Itu sudah. Cuma hanya itu saja. Kawan itu kemudian sampai sekarang tahu namanya siapa dan dia ada di mana sekarang? Kalau masih Bataman Baik. Iya, kalau untuk Dia di Roti Timur kan? iya, dia di Roti Timur. Masih sering Bakatum. Kalau ke datang di Baas ini, kalau udah lihat ya langsung ini apa? Soalnya tahu dia punya nama siapa aja ini. Beta sampai sekarang sudah tahu dia punya nama. Tahu orangnya tahu. Nah, tahu kalau namanya. muka untuk sampai sekarang beta tahu. Tapi beta yakin dia berterima kasih karena Iya. Bapak Tom lah yang memandu dia, memberikan kekuatan Iya. sehingga dia bisa Jadi, selamat. kau tepi orang mati di Roti Timur, Ketemu. ketemu. Jangan sampai jangan sampai panggil JM. Beta hanya istilah ke anggap saya beta soalnya kenal. Iya. Kira-kira Dia kenal, dia betul. masih ingat beta kosonde. Karena Terus? beta pun perjuangan untuk dia itu terlalu besar. Lalu kemudian dia ingat kok Nah, dia. jadi tegur Bapak. setelah itu beta hanya duduk santai-santai. Sengaja, iya, Sengaja kayak anggap saya dia Sengaja. ada di situ. Nanti dia datang dan dia bilang, "Wih kawan." Nah, "Wih, JM." Nah, JM. Artinya betul dia nah, kenal, dia kenal. berarti beta mulai itu merasa bahwa dia ingat punya kebaikan. Itu sudah. Artinya dari cerita Bapak Tom beta menyimpulkan bahwa cukup siap ya. Cukup siap kan. Pengalaman laut itu atau ke mana Bapak Tom sehingga Kalau Bapak sangat untuk percaya? bilang hidup di laut itu sudah dari umur 5 tahun. Bapak Tom orang laut atau tinggal di pinggir laut? Orang tinggal di pesisir juga. Di Pantai Di Baru. Pantai Baru. Oh, Tesabela kok di mana? Di desa Wanggai. Oh iya anak-anak Nah, desa pelaut. Tunganama, iya, betul, dulu betul. desa Tunganama. Betul, artinya memang Nah, pokoknya setiap hari itu Hidup di potong hidup di laut. laut itu sudah menjadi sahabat lah Iya. seperti itu. Pokoknya tiap hari sone fred. Artinya dari cerita Bapak Tom sudah panik, sudah memilih untuk lompat paling awal, masih mencarikan apa ini pelampu untuk nenek yang satu ini. Iya. Kemudian dalam perjalanan bertemu dengan kawan ini selalu memberikan kekuatan dan tahu bagaimana Iya. harus ini. Pokoknya waktu kejadian pertama itu memang asli itu mungkin ya entah karena pokoknya beta yakin bahwa pasti Tuhan pakai beta. Tetap kuat betul-betul. Iya, jadi justru kepanikan itu kadang membuat kotong celaka. Iya, Bapak celaka. Tom. Iya, sekalipun dalam suasana seperti itu, tapi usahakan jangan Iya. panik. Beta kalau bilang tenggelam siang, Iya. ya pokoknya mungkin beta juga penuh perjuangan untuk selamatkan Banyak tolong orang, iya. Nah, waktu di atas kapal itu memang ada kenalan banyak juga. Nah, ada adik satu di Pantai Baru, Marta Lima almarhum. Iya. Nah, terus Ibu Tabun, Pak Tabun punya istri, iya. Dende Pungkawan. Kenal juga. Nah, waktu sama-sama di kapal kejadian itulah makanya beta sempat bilang sandong, apapun terjadi jangan bilang beta laki-laki. Betul, jangan Anda Intinya katakan. kotong selamat sah. Betul. Dong kan semua pakai celana jeans panjang. Hmm. Nah, coba bilang ibu lepas sah. Nah, lepas celana sah. Iya. Jangan pikiran hal-hal yang aneh-aneh tentang betul. beta. Iya, betul. Nah, karena ibu ini beta kenal, beta mari kau dalam sama-sama. suasana antara hidup dan mati ya. Iya. Karena ini situasi sebegini ini itu sana ada bilang kotong perasaan Sebisa mungkin akan kotong iya. lepaskan, kotong supaya kotong Karena itu beta untuk niat, itu niat untuk menolong. Tapi karena mungkin dong pemikiran soalnya sejalan dengan beta, jadi beta juga hanya atur diri sendiri sudah supaya bisa selamat sah. Artinya intinya Bapak Tom cukup puas karena bisa Iya. menolong teman yang satu dari Iya. Pantai Timur ini, walaupun nanti kemudian menolong nenek ini tapi mungkin karena Iya. fisik lemah Fisik dan lemah, lain-lain iya. ini soalnya Islam, tapi sudah Iya. sempat kasih pakai, Masih kasih cari pakai. kasih pelampu dan kasih pakai. Masih pokoknya itu mama tua itu memang sudah bisa buat beta lupa. Ya, selalu melihatnya. Setiap kalau tanggal 31 Masih terbayang itu masih nenek terbayang itu mama tua yang bekas pakai. Iya. Baik sekali Bapak Tom. Jadi pengalaman hidup ya Bapak Tom, tidak banyak orang yang mengalami seperti itu. Iya. Artinya Bapak Tom sama juga dengan yang lain bahwa soalnya ada yang jago di laut kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Kalau Iya. Tuhan berkenan maka Bapak Tom akan selamat. Iya. Sekalipun Bapak Tom percaya diri bahwa beta ini anak laut, anak Iya. pantai, Iya. jago berenang, tapi itu tidak seberapa Iya. kalau Tuhan tidak berkenan dan Iya. menolong. Karena banyak yang jago berenang dan lain-lain, orang kapal juga bisa. Iya. Memang itu
beta juga rasa kayak bingung juga. Di saatnya kotong belum alami hal seperti begitu, kotong sangat terlalu dekat dengan Tuhan. Iya. Tapi di saatnya kotong susah selamat dari itu kejadian, kayaknya kotong kayak semakin jauh dari Tuhan. Beta mulai kejadian ini, beta ya kalau bilang ibadat rumah tangga, beta mulai jarang. Nah, soalnya sama kayak waktu beta masih belum dapat itu kejadian itu. Terbalik biasanya orang kalau setelah mengalami musibah dia dekat dengan Tuhan. Makanya itu yang beta jadi bingung itu. Iya. Kebanyakan orang berpikir bahwa begini, setelah Tuhan sudah tolong dia dekat. Kita dekat. Tapi setelah kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, kita mulai menjauh dari Tuhan. Nah, kebanyakan orang kan pemikiran seperti begitu. Kok kita susah nangin, dia perlu lah. Nah, dan memang dulu itu memang belum dapat itu apa. Beta pulang kantor pas jam ibadat biar pakai pakaian dinas ya tetap beta ikut ibadat. Nah, tapi mulai ya habis ini kejadian ya ibadat rumah tangga beta mulai jarang. Itu karena apa kalau Bapak Tom? Nah, makanya beta justru selama tapi kan masih bisa dikembalikan Bapak Tom. Iya. Dengan setiap tahun ada perenungan kita kita kembali. Setiap kalau ke duduk itu sudah duduk sendiri beta mulai bayangkan. Nah, di saatnya kotong susah, kotong tolong Tuhan. Iya. Tapi di saatnya kotong susah kotong sulit Tuhan. Artinya ada momentum saat ini untuk kita berefleksi juga untuk kembali mendekatkan diri dengan Tuhan atau Bapak Tom itu. Karena ya kita tidak tahu hidup kita seperti apa. Oke, terima kasih Bapak Tom untuk ceritanya. Mudah-mudahan perbincangan dan kesaksian hidup Bapak Tom ini bermanfaat dan menginspirasi bagi banyak orang. Intinya tadi Bapak Tom, kita harus akui bahwa dalam situasi apapun, terutama musibah, pokoknya kita hanya minta tolong dari Tuhan. Untuk teman-teman, kalau dalam situasi begitu Tuhanlah yang orang utama. Baik itu susah atau senang, Tuhanlah orang utama untuk kota. Dan setelah kita diselamatkan, kita harus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Tom untuk kesempatan cerita-ceritanya. Tuhan memberkati kita dan tetap menolong kita semua. Terima kasih Bapak Tom. Ya teman, itulah bincang-bincang. Lebih tepatnya kita mendengarkan cerita hidup, testimoni atau kesaksian dari Bapak Tom Manubulu yang selamat dari musibah JM Ferry pada 17 tahun yang lalu. Kesaksiannya sudah jelas bahwa semata-mata karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, maka Bapak Tom selamat dan bisa membantu teman satu untuk selamat juga. Walaupun dalam cerita tadi ada satu nenek yang dibantu, tetapi nenek itu tidak selamat, tetapi Bapak Tom sudah maksimal membantu sesama ketika musibah itu menerpa. Terima kasih teman, dukung terus Ersus Channel, like, comment, subscribe, dan share. Dan kiranya Ersus Channel bisa menghadirkan konten-konten yang inspiratif. Terima kasih Bapak Tom atas ceritanya dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu. Ersus Channel, Cover Deep Insight.